Hai Sobat Info, bersyukur deh kalau tidur kamu selama ini selalu bisa enak dan juga nyenyak ya. Karena tidak semua orang bisa merasakan hal menenangkan seperti itu. Faktornya tentu banyak, mulai dari pola makan, olahraga, istirahat bisa mempengaruhi kualitas tidurmu loh. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa kelainan atau gangguan tidur yang kerap dialami manusia juga terkait langsung dengan masalah otak, neurologis, dan beberapa lainnya karena masalah genetik. Akibatnya, tidurmu menjadi tidak nyenyak, gelisah, bahkan sering mimpi buruk. Jika kamu, anggota keluargamu, atau temanmu ada yang mengalami hal seperti itu, ada baiknya nih segera periksakan ke dokter dan memulai menerapkan gaya hidup sehat. Karena meski terlihat sepele, ternyata gangguan tidur bisa berakibat fatal. Salah satunya adalah kematian. Nah, sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Terutama yang buat kamu yang baru gabung di channel kami. Berikut ini adalah 10 gangguan tidur yang paling mengerikan yang bisa saja kamu alami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. 1. REM Behavior Disorder. Gangguan tidur ini yang pertama kali dikenal dengan REM-BD. Kelainan ini bisa berlangsung selama beberapa detik hingga 1 jam loh. Namun seiring berjalannya waktu, kelainan ini bisa menjadi lebih buruk dan serius. REM-BD secara langsung sudah dihubungkan sebagai kondisi neurologis. Dalam kondisi ini, kamu akan merasakan pernapasan tidak teratur, otak menjadi sangat aktif, dan tekanan darah meningkat selama episode REM-BD berlangsung. Selama ini, REM Behavior Disorder lebih sering menyerang pria daripada wanita. Kelainan ini lebih banyak terjadi pada pria parubaya atau lanjut usia. Namun kabar baiknya, menurut para dokter gangguan tidur ini masih bisa diobati kok. 2. Obstructive Sleep Apnea. Gangguan tidur yang satu ini lebih dikenal dengan OSA. Adalah gangguan tidur yang serius, berbahaya, dan sudah sering terjadi di seluruh dunia. Disebut berbahaya karena pasien yang menderita OSA terkadang bisa langsung meninggal karena kekurangan nafas. Perlu diingat, OSA tidak hanya mempengaruhi tidur nyenyak kalian, tapi juga merupakan gangguan tidur yang mengancam jiwa. Amerika Serikat memiliki lebih dari 12 juta orang yang terkena OSA. Sleep apnea disebabkan karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti kurang tidur, pola tidur yang tidak benar, stres, merokok, obesitas, dan tekanan darah yang tidak tepat. Kelainan yang satu ini terbilang serius, dan pada tahap awal gangguan ini dapat diobati dengan mengikuti diet sehat, tidur, dan juga latihan. Nah, perawatan lainnya mungkin termasuk memasukkan perangkat agar saluran napas tetap terbuka, dan ada metode pembedahan untuk menghilangkan penyumbatan pada tenggorokan. 3. Sleep Violence. Sleep violence adalah gangguan tidur terkait dengan perilaku agresif. Saat tidur mereka bisa berjalan, lalu bisa mewujudkan impian mereka dan melakukan kejahatan seperti menendang atau memukul orang lain atau malah menyiksa diri mereka sendiri. Jenis gangguan tidur ini adalah kelainan yang menakutkan dan juga serius. Para pengidapnya tak pernah bisa tidur nyenyak dan tentu saja menjadi tidak sehat. Pasien yang mengalami gangguan tidur perilaku ini cenderung makan dan minum lebih banyak saat tidur. Bagian terburuk dari gangguan ini adalah kelainan yang bisa menyebabkan membunuh atau mencekik pasangan, bahkan keluarganya sendiri. Meski dianggap kelainan dan berbahaya, namun sleep violence ini masih bisa disembuhkan loh. 4. Sleepwalking. Gangguan tidur ini membuat pasien bangun dan berjalan sambil tidur. Beberapa pasien cenderung melakukan aktivitas lain juga nih saat tidur. Bagian yang menakutkan tentang tidur berjalan adalah pasien mungkin bisa melukai atau bahkan mati saat berjalan tanpa rasa dunia luar. Tidur berjalan bisa terjadi saat tidur seseorang bergeser dari tidur nyenyak ke tidur lebih nyenyak atau keadaan terjaga. Contoh yang sering terjadi, penderita sleepwalking biasanya akan berjalan sambil tidur, lalu berbicara sendiri seperti orang sadar. Padahal setelah dia terbangun, dia sama sekali tidak ingat apa yang sudah terjadi padanya. Jenis gangguan tidur ini disebabkan oleh jadwal tidur yang sangat kurang, frustasi, dan terlalu sering mengonsumsi alkohol. Namun sleepwalking ini dikatakan masih bisa diobati.
5. Night terror. Teror malam atau teror tidur adalah gangguan yang membuatmu takut saat tidur atau tiba-tiba terbangun dari tidur karena mimpi buruk yang mengerikan. Umumnya, night terror terjadi pada anak-anak, tapi juga bisa menyerang orang dewasa loh. Nah, gangguan ini biasanya mulai terjadi pada tahap pratidur yang dikenal dengan gerakan tidur non-rapid eye movement. Penderita night terror biasanya sering terbangun sambil berteriak dan bisa langsung menangis. Namun sejauh ini, ilmu kedokteran pun belum bisa menemukan misteri ada apa di gangguan night terror ini. Namun medis mempercayai bahwa jenis gangguan ini terkait langsung dengan sistem syaraf pusat dan otak manusia. 6. Sleep paralysis. Sleep paralysis alias kelumpuhan tidur adalah salah satu kondisi paling menakutkan yang pernah ada. Pasien yang menderita kelumpuhan tidur cenderung masuk ke dalam vegetatif saat bangun tidur. Kondisi ini terjadi saat otak dan tidur tidak sinkron. Pasien terkadang takut tidur karena mereka lumpuh dan tidak bisa bergerak saat mereka bangun tidur. Kelumpuhan tidur terkadang disertai dengan halusinasi yang mengerikan dan juga tekanan mental. Nah, dalam istilah Jawa, jenis gangguan tidur semacam ini juga disebut sebagai ketindihan. Si penderita yang terkena tindihan terbangun, namun badannya terasa lumpuh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan terkadang mata sudah terbuka, mulut kalian tidak bisa mengeluarkan suara. Gimana nih, kalian pernah nggak sih ngalamin yang satu ini? Pasti banyak dong yang pernah ngalamin hal ini. 7. Narkolepsi. Narkolepsi adalah kondisi yang berkaitan dengan tidur siang yang berlebihan, dipicu oleh emosi seperti suara mendadak, teror, ketakutan, tertawa, dan menangis. Nah, 5 gejala klasik dari kelainan ini adalah katapleksi, kelumpuhan tidur, halusinasi hipnagogik, dan juga kantuk di siang hari yang berlebihan yang sering disebut sebagai tetrad narkolepsi. Pasien yang menderita kelainan ini cenderung benar-benar kolaps saat sedang emosi ekstrim. Meski kelainan ini terlihat tidak begitu serius, namun bisa menakutkan loh. Narkolepsi juga terkait dengan kondisi genetik dan masih bisa untuk disembuhkan. 8. Sindrom Klein-Levin. Sindrom Klein-Levin atau yang dalam bahasa medis disebut KLS adalah kelainan tidur yang berlebihan, namun sebenarnya sangat sedikit mempengaruhi orang di dunia. Nah, KLS adalah kelainan yang sangat langka dan kompleks yang berkaitan dengan sistem syaraf yang terjadi terus-menerus. Kelainan ini dikenal sebagai Sleeping Beauty Syndrome karena pasien tidur lebih dari 15 sampai 20 jam loh. Gangguan tidur ini serius dan menyeramkan nih. Kelainan itu terkait dengan garis genetik tertentu yang biasanya terjadi pada laki-laki remaja. Sindrom Klein-Levin ini termasuk jenis gangguan tidur yang paling mengerikan karena sampai kini belum ditemukan obat pastinya. 9. Sudden Unexplained Death Syndrome. Sindrom kematian yang tiba-tiba terjadi tidak dapat dijelaskan dikenal sebagai sindrom kematian nokturnal mendadak, yang sampai sekarang sindrom ini tidak dapat dijelaskan secara rinci. Bagian yang menakutkan, bahkan pria sehat pun bisa mati saat tidur mereka tanpa penjelasan yang pasti. Nah, namun kelainan ini berhubungan langsung dengan kegagalan jantung dan aktivitas jantung yang tidak teratur saat tidur. Jenis gangguan tidur ini adalah salah satu kelainan tidur paling menakutkan dan paling mematikan di dunia yang mempengaruhi lebih banyak orang di negara-negara Asia Selatan seperti Thailand, Singapura, Cina, dan Filipina. Kelainan ini disebabkan karena memiliki kaitan genetik dari ras manusia. 10. Fatal Familial Insomnia. Nah, fatal familial insomnia adalah kelainan tidur yang langka namun disebut paling berbahaya. FFI disebabkan kelainan genetik dan merupakan penyakit keturunan. Gangguan tidur ini dianggap tak bisa disembuhkan loh. Namun gejala penyakitnya meliputi insomnia, halusinasi, kebingungan, dan delirium. Banyak kasus yang terjadi. Rata-rata pasien akan bertahan hanya dalam waktu 18 bulan jika sudah mengalami gangguan tidur ini. Kebanyakan pasien akan benar-benar susah tidur dan akhirnya meninggal karena sudah kehabisan tenaga.
Nah, itulah beberapa gangguan tidur yang dapat berakibat fatal dan bisa saja terjadi pada kamu. Jadi, usahakan kamu menjaga pola hidup sehat kamu ya, agar tidurmu juga nyenyak dan jauh dari penyakit-penyakit tadi. Kira-kira ada nggak salah satu di antara kalian yang mengalami kejadian tadi? Yuk tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa share ke teman dan keluargamu agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!